Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat menjalankan aktivitas pada hari ini. Pada hari ini, kita akan mempelajari IPA, perkembangbiakan hewan secara generatif. Sebelumnya, kita sudah mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan, baik secara generatif maupun vegetatif. Langsung saja kita ke pembahasannya ya. Perkembangbiakan hewan secara generatif dilakukan dengan 3 cara, yaitu perkembangbiakan secara bertelur atau ovipar, beranak atau melahirkan yaitu vivipar, dan bertelur sekaligus beranak adalah ovovivipar. Yang pertama adalah perkembangbiakan hewan secara bertelur atau yang disebut dengan ovipar. Kata ovipar berasal dari kata ovum yang berarti telur. Ovum dihasilkan oleh hewan betina dan akan dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Pembuahan telur oleh sperma akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot tumbuh dan berkembang menjadi embrio hingga membentuk individu baru. Pembuahan pada hewan ovipar dibagi dalam 2 kategori, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Pembuahan internal adalah proses pembuahan ovum oleh sperma yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Jadi, proses pembuahannya itu terjadi di dalam tubuh hewan tersebut atau hewan induk betina tersebut. Kemudian hewan yang mengalami pembuahan internal contohnya adalah ayam, burung, dan penyu. Sedangkan pembuahan eksternal adalah proses pembuahan ovum oleh sperma yang terjadi di luar tubuh induk betina. Maksudnya, dia tidak terjadi di dalam tubuh induk betina atau hewan tersebut, melainkan terjadi di luarnya. Contoh hewan yang mengalami pembuahan eksternal adalah ikan dan katak. Yang kedua adalah perkembangbiakan hewan secara melahirkan atau yang disebut dengan vivipar. Perkembangbiakan ini ditandai dengan proses pembuahan internal yang terjadi di dalam rahim induk betina. Jadi dia adanya di dalam rahim induk betina. Embrio yang telah terbentuk akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, kemudian di dalam rahim ini terdapat individu baru yang siap untuk dilahirkan. Adapun hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan termasuk golongan mamalia atau hewan menyusui. Misalnya seperti kambing, harimau, kucing, kambing, paus, kanguru, dan tikus, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan, disebut ovovivipar, gabungan dari ovipar dan vivipar. Proses pembuahan ini terjadi di dalam tubuh induk betina atau pembuahan internal, di mana proses pembuahan ovum oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan terjadi di dalam tubuh induk betina. Kemudian, hasil dari pembuahan ini membentuk telur dan masih dalam rahim induk betina. Setelah calon bayi terbentuk secara sempurna, telur siap untuk dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Telur tersebut kemudian langsung menetas begitu keluar dari tubuh sang induk. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan adalah ikan hiu, beberapa jenis kadal, dan ular. Jika perkembangbiakan hewan secara generatif terjadi melalui proses pembuahan, maka pada perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah proses perkembangbiakan yang dilakukan tanpa melalui pembuahan ovum oleh sperma. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan ini dapat terjadi melalui pembentukan tunas, fragmentasi, membelah diri, dan parthenogenesis. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif melalui pembentukan tunas. Contoh hewan yang berkembang biak dengan membentuk tunas adalah hidera dan anemon laut. Tunas hidera tumbuh pada tubuh induk hidera. Tunas tersebut mirip dengan induknya. Ketika tunas tersebut sudah dapat hidup mandiri, tunas ini akan memisahkan diri dari tubuh induknya. Nah, kalian bisa lihat pada gambar tersebut, di mana hidera berkembang biak dengan membentuk tunas, dengan memisahkan diri ketika sudah cukup mandiri. Yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan dengan pemisahan, atau memutuskan diri menjadi 2 bagian. Masing-masing bagian tubuh yang telah putus dapat tumbuh menjadi 2 individu baru. Contohnya adalah planaria atau cacing pipih. 3 adalah dengan cara membelah diri. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah amoeba.
Tubuh amoeba secara perlahan akan membelah menjadi dua bagian. Dua bagian yang terpisah masing-masing memiliki bagian-bagian tubuh yang sama, yaitu inti sel dan cairan sel. Setiap bagian dapat tumbuh menjadi individu baru. Dan yang terakhir adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara parthenogenesis. Cara ini merupakan cara perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses pembuahan, di mana salah satu contoh hewan yang mengalami parthenogenesis adalah komodo. Parthenogenesis hanya terjadi pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya ketika hewan betina tidak menemukan pasangan hewan jantan dalam waktu yang cukup lama. Dalam kondisi ini, komodo akan mengalami parthenogenesis, sehingga kelestarian jenisnya dapat terpelihara. Nah, itulah tadi perkembangbiakan hewan secara generatif maupun vegetatif. Jika perkembangbiakan generatif dilakukan dengan 3 cara, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar, maka perkembangbiakan vegetatif dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu pembentukan tunas, fragmentasi, membelah diri, dan parthenogenesis. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangbiakan hewan secara vegetatif maupun generatif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.